Pasar pengantin akan dimulai sebentar lagi. Jadi usiamu 15 dan dia 16 tahun, setiap tahun mereka datang ke sini. Ada banyak wanita, tapi aku tidak suka mereka. Ini adalah Roma di Bulgaria. Kami tiba di pasar pengantin di Bulgaria, tempat para gadis berkumpul setiap tahun. Di sini untuk dijual. Harga mereka ditentukan oleh keluarga. Namun, apakah kau tahu siapa orang Roma? Komunitas Roma Gypsy. Ada 8 juta orang Gypsy di seluruh dunia. Mereka mengembara. Mereka percaya berasal dari India Utara, dari Rajasthan. Ratusan tahun lalu mereka pindah ke Eropa Timur seperti Romania dan Bulgaria. Mereka tersebar di kawasan Eropa. Mereka menyebut dirinya orang Roma. Sebagian dari mereka ada di Timur Tengah. Di antaranya adalah Nawar dan kelompok Roma lainnya di Timur Tengah. Reputasi mereka sangat buruk dan mereka benar-benar tertindas. Orang-orang menjauhi mereka karena mereka tidak membaur dengan masyarakat. Warga resah terhadap mereka. Tradisi dan standar mereka tidak cocok dengan masyarakat yang mereka ikuti. Hari ini kami tiba di Bulgaria, di ibu kota Sofia. Terletak di UE tetapi dulu menjadi bagian dari Uni Soviet. Sebelum jatuh, sampai sekarang, di sini waktu seakan berhenti. Bangunan dan jalanan, juga kereta api, semuanya masih seperti bagian dari Uni Soviet. Ukurannya kecil, tampak seperti miniatur Moskow. Hari ini kita akan lebih mengenal orang Roma di sana. Ini merupakan lingkungan Gypsy terbesar di Sofia. Ada orang-orang yang sangat baik dari komunitas Gypsy, tapi kebanyakan dari mereka memberikan kesan seperti ini. Jika kau lihat lingkungan seperti ini, karena mereka kerap membangun rumah tanpa izin. Begitu menemukan lahan, mereka mulai membangun rumah di komunitas baru tersebut. Orang Roma tidak menyukai orang Bulgaria, juga sebaliknya, karena reputasi ini. Karena mereka tidak membayar air, mereka tidak membayar apapun. Mereka tuh benci orang Bulgaria padahal ya warga negara juga. Dan sebaliknya. Bahkan sekarang seperti yang kau lihat, ini lingkungan mereka. Mereka membuang apa saja ke tanah. Mereka tidak peduli di mana membuang sampah. Orang Roma tidak bekerja. Tidak ada yang mau mempekerjakan mereka karena mereka tidak bekerja. Mereka memiliki ID Bulgaria dan semua hak untuk pemilu. Mereka menggunakannya untuk membeli suara saat pemilu. Kau tidak harus memanggil mereka Gypsy. Dalam bahasa Bulgaria sebutannya Sigani. Mereka lebih suka disebut Romi. Kupikir mereka pun berasal dari India. Mereka datang dari India. Dan mereka membawa tradisinya dari India. Sebagian dari mereka adalah musisi yang sangat hebat. Kenapa Gypsy punya reputasi buruk? Banyak dari mereka itu tinggal di daerah-daerah kumuh. Dan mereka mencuri. Mereka tak membayar tagihan apapun. Hidup belangsakan tanpa aturan. Saat Bulgaria bergabung dengan UE, perbatasan pun dibuka. Orang Roma pun keluar, tersebar di seluruh Eropa. Mereka bisa kau jumpai di tempat-tempat seperti Inggris dan di mana saja. Karena itu kami memutuskan menempuh perjalanan 2 jam dari Sofia ke Stara Zagora, 2 jam dari perbatasan Turki. Karena itu acaraku besok. Valensi berkumpul dari seluruh Bulgaria. Mencapai 5.000 orang Roma. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih sudah terima kami. Keluarga Roma akan menjamu kami di rumah mereka. Persiapan untuk hari besar dimulai. Gadis itu memiliki segalanya. Dia berpakaian, dia bersiap, tapi yang paling utama menemukan pengantin pria untuk pernikahan. Harganya tergantung pada pria yang hendak membeli pengantin wanita. Dan itu tergantung jika si gadis menyukai si pria, harganya bisa lebih rendah. 10-20 ribu. 20 ribu? Ya, 10 sampai 20 ribu. Sama ya? Ya, kalaci. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Tidak mungkin kami terima. Putrinya sudah siap untuk besok dan mereka bilang kalau harganya antara 10 sampai 20 ribu di pasar. Jadi gadis ini punya saudara perempuan yang sudah menikah. Ini adiknya yang dijual di pasar. Dari pernikahan. Semuanya pergi bersama gadis itu, ibunya dan semuanya ke pasar pengantin untuk bersiap buat acara ini nih. Ya hampir seperti media sosial sih, tapi di kehidupan nyata. Pria wanita saling berjumpa dan menikah. Mereka bisa tentukan harganya.
Oke guys, sekarang kita ada di rumah Kalachi. Seperti inilah rumah mereka. Dan kita akan tanya-tanyai mereka. Acaranya itu udah besok loh. Besok pasar pengantinnya. Besok mereka akan dijual. Mereka suka bepergian dan pindah dan bersifat tertutup. Kau bisa datangi sebagian rumah mereka. Sebagian dari mereka baik. Orang Roma memiliki reputasi yang buruk. Dan sekarang ini, seperti suku yang berasal dari Roma. Mungkin aku akan menemukan suamiku. Mereka sedang bersiap. Ibumu bilang dia akan menjualmu hari ini, agar ibumu bisa dapat banyak uang darimu. Dia lagi make upan nih. Dan memilih gaun yang cocok untuk hari ini. Suku Kalachi tak menikahi orang di luar kelompok mereka. Walaupun masih dari orang-orang Roma, tapi tetap saja harus dari suku mereka. Ini sudah seperti tradisi. Ya, pria itu harus membayar kecantikannya. 4 tahun lalu gadis ini ada di film dokumenter. Mereka merekamnya pada saat dia pergi ke pasar pengantin. Sampai sekarang dia datang setiap tahun, dan dia belum menikah. Semakin putih seorang gadis, dianggap semakin cantik, semakin putih kulitnya dan mata biru. Pernah suatu ketika, seorang pria membayar 40.000 lev untuk seorang pengantin dengan kulit berwarna putih dan mata biru. Ya, kita bisa pergi ke pasar. Ibumu menjualmu supaya dapat banyak uang. Jadi kamu adalah ibuku? Mereka mulai berdatangan, dan mereka berkumpul di sini. Jumlah mereka terus bertambah. Tak hanya perempuan yang pakai emas. Laki-laki juga pakai perhiasan apa saja. Cincin, rantai, emas mahal untuk menunjukkan kekayaan dan untuk menarik perhatian para gadis. Pasar pengantin akan dimulai sebentar lagi. Jadi usiamu 15 dan dia 16 tahun. Setiap tahun mereka datang ke sini. Ada banyak wanita, tapi aku tidak suka mereka. Setiap orang punya Mercedes. Kenapa tuh kira-kira? Karena Mercedes nomor 1. Dia istrimu? Belum, Tapi bentar lagi kan? besok. Oh ya? Barusan ada yang dapat istri. Mereka sepakat. Mereka menikah 2 tahun yang lalu, tapi mereka bertemu di sini 7 tahun lalu. Dia punya anak sekarang? Ya, mereka punya 1 anak. Kau orang Bulgaria tapi Ya. kau itu bukan bagian dari mereka. Aku bukan orang Gypsy, jadi aku tidak bisa menikah di sini. Aku tidak bisa mencari istri Oh di ya? sini. Mereka sedang menunggu sekarang. Mereka kenal sejumlah gadis, tapi mereka hanya menunggu. Juga mereka sedang mencari istri di sini. Pertama-tama mereka menginginkan perawan. Menjadi perawan itu penting dan berusia muda. Wajah lebih penting lagi. Jika usianya di atas 20 tahun, harganya akan turun. Yang terjadi adalah mereka bisa kenalan dengan gadis, kemudian bisa saling merundingkan harga. Para gadis di sini merasa seperti sebuah produk di Eropa. Makanya orang-orang Eropa dulu pernah bikin film dokumenter di sini dan bilang, "Boyo, kok bisa wanita Eropa dijual? Gadis-gadis di sini harus perawan. Jika tak perawan, tak ada yang akan menikahinya." Mungkin dimulai dari keluarga memang, budaya dan juga tradisi mereka yang membuat mereka semua seperti ini.